Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Arif Aila Saiful Huda, dosen ilmu pemerintah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembangunan dengan media pembelajaran melalui Sparkol. Secara garis besar, dalam sesi pertama atau pertemuan kali ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Secara garis besar nanti kita akan mengidentifikasi problem-problem apa saja yang ada di masyarakat. Misalnya problem yang ada di masyarakat desa atau di perkotaan, di kelurahan atau yang lainnya. Dari situ nanti kita akan merencanakan apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa. Itu adalah gambaran secara besar pembelajaran kali ini nanti. Untuk itu, sebelum mengarah ke sana, kita perlu mengetahui apa sih perencanaan itu, apa itu pembangunan. Agar lebih interaktif, agar lebih dapat dipahami, saya menggunakan video atau media pembelajaran Sparkol. Selamat datang di media pembelajaran menggunakan video scrap atau Sparkol dalam mata kuliah perencanaan pembangunan daerah. Pasti semuanya sudah pernah mendengar kata perencanaan. Dalam kehidupan kita, perencanaan itu memainkan peran yang sangat penting ya dalam mencapai tujuan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar dari perencanaan pembangunan. Nah, mari kita coba amati bersama-sama dua gambar ini, yakni di kawasan perkebunan teh yang ada di Kabupaten Kerinci. Kita tahu bahwasannya adanya perkebunan ini tentunya direncanakan secara matang, cermat, kemudian melibatkan banyak pihak dan tidak main-main dalam perencanaannya, termasuk dengan anggarannya. Kemudian gambar yang kedua kita saksikan ini adalah gambaran master plan rencana pembangunan gedung UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi tentunya sama halnya seperti yang tadi, direncanakan secara cermat dengan budget yang sudah ditentukan dan melibatkan banyak tenaga ahli, arsitektur, kemudian banyak yang lainnya. Dan tentunya dalam perencanaan melibatkan banyak orang dan komunikasi menjadi hal yang dasar ya, hal yang urgent sekali, karena banyak hal komunikasi yang buruk menyebabkan masalah nantinya. Ibarat sebuah kapal, kalau kita mau berlayar, tentunya kita harus mempersiapkan banyak hal, bekal, kemudian mengecek apakah ada lubang di antara kapalnya, dan hal-hal yang kita butuhkan, kita list, kita rencanakan apa sih yang ingin kita capai nantinya ketika di laut, misalnya jaring ikannya atau yang lainnya. Terus apa sebenarnya perencanaan itu? Kata perencanaan itu apa? Mungkin itu yang akan kita bahas nanti. Apa sih perencanaan itu? Kemudian apa itu pembangunan? Jadi ada 3 pertanyaan penting yang terkait dengan konsep perencanaan pembangunan ini. Pertanyaan itu meliputi apa?
atau what ya. Mengapa? Why? Dan bagaimana? How atau dalam perencanaan pembangunan. Jadi saya ulangi lagi, yakni apa atau what, kemudian mengapa dan bagaimana. Jadi apa ini kaitannya dengan definisi nantinya? Perencanaan, definisi pembangunan, hubungan antara perencanaan dan pembangunan, kemudian konsep dasar perencanaannya dan yang lainnya. Sedangkan apa sih perencanaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, sedangkan menurut Jigan, perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat tentunya. Nah, ini tergantung dengan tujuannya, apakah sosial, politik atau lainnya. Terus apa itu pembangunan? Sering kita temui apa itu pembangunan. Jadi pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik. Jadi asalnya yang kurang baik menjadi baik. Itu adalah pembangunan. Jadi melalui sebuah proses yang panjang dalam periode tertentu. Jadi dalam pembangunan tentunya ada grafik ya nantinya. Dia pasti nantinya kalau dalam pembangunan daerah ini melibatkan anggaran, baik APBN atau APBD atau dana desa. Kemudian tentunya membuat pembangunan ini harus berdampak terhadap masyarakat luas, harus berdampak baik terhadap masyarakat luas. Seperti itu. Jadi pembangunan itu dapat dirumuskan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi-institusi dan yang lainnya. Jadi ada perubahan menjadi lebih baik, baik sosial atau infrastruktur atau yang lain. Kemudian konsep dasar perencanaan pembangunan. Yang pertama, suatu proses ya. Ini berarti perencanaan itu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Proses panjang, kemudian mengidentifikasi dan mencari alternatif apa yang ada. Kemudian pengalokasian sumber daya. Bisa jadi sumber daya alam atau sumber daya manusia. Siapa yang potensial untuk mengerjakan perencanaan ini dilibatkan semuanya. Jadi saling terkait dengan satu yang lainnya. Kemudian alokasi anggaran juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, konsep dari perencanaan pembangunan ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi visi bersama. Apa sih yang ingin dicapai? Jadi ada apa sih yang ingin dicapai? Goalnya seperti apa? Nah, secara bersama-sama. Kemudian yang keempat yakni merencanakan berarti memilih. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Ada banyak metode yang digunakan untuk memilih strategi. Ada analisis SWOT berbasis yang model kuantitatif atau analytical hierarchy proses atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah masa depan tadi. Kesimpulannya adalah apa sih perencanaan itu? Perencanaan pembangunan dapat didefinisikan
sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh komponen stakeholder melalui suatu proses yang bertahap dan sistematik untuk mencapai tujuan. Ini adalah kesimpulan apa sih perencanaan itu.